Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnawati Sibatia. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 2 kelas D. Di video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang terkait dengan psikologi pendidikan. Yang pertama ada metode dan kontribusi psikologi pendidikan. Yang kedua ada belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang ketiga ada teori pembelajaran. Yang keempat ada perbedaan gaya belajar. Yang kelima ada gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Dan yang terakhir ada perspektif transfer pembelajaran. Jadi yang pertama ada metode kontribusi psikologi pendidikan. Metode kontribusi psikologi pendidikan adalah pendekatan dalam bidang psikologi yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan. Kemudian ada beberapa metode kontribusi psikologi pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama ada observasi dan eksperimen. Jadi dalam observasi dan eksperimen ini yaitu melakukan pengamatan sistematis terhadap perilaku siswa dalam situasi pembelajaran. Kemudian merancang dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis atau teori terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada survei dan wawancara. Survei dan wawancara yaitu mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara dengan siswa, guru dan pihak terkait untuk memahami persepsi, sikap, dan pengalaman mereka. Jadi yang kedua ada belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Belajar dan mengajar adalah dua konsep yang saling terkait dalam psikologi pendidikan, di mana keduanya memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan pengembangan individu. Dalam perspektif ini ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan. Pertama ada belajar. Belajar dalam psikologi pendidikan didefinisikan sebagai proses yang menghasilkan perubahan relatif permanen dalam perilaku atau pengetahuan individu sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Ada beberapa teori utama tentang belajar, yaitu yang pertama ada behaviorisme. Behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam proses belajar. Kemudian yang kedua ada kognitivisme. Teori ini menekankan proses mental internal seperti pemahaman, pemrosesan informasi, dan memori. Teori ini melihat belajar sebagai perubahan dalam struktur mental. Kemudian yang ketiga ada konstruktivisme. Menyatakan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Belajar dianggap sebagai proses aktif di mana siswa terlibat dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada teori sosial. Dalam teori ini menekankan peran interaksi sosial dan konteks budaya dalam proses belajar. Teori ini melihat belajar sebagai proses yang terjadi dalam lingkungan sosial dan melalui pengamatan serta partisipasi dalam kegiatan bersama. Kemudian mengajar adalah proses yang disengaja di mana seorang pendidik atau guru membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Beberapa pendekatan dalam mengajar dari perspektif psikologi pendidikan meliputi yaitu yang pertama ada pendekatan direktif. Pendekatan ini guru memainkan peran sentral dalam mengarahkan dan mengontrol proses pembelajaran. Metode ini sering melibatkan instruksi langsung dan ceramah. Kemudian yang kedua ada pendekatan. Dalam pendekatan yaitu non-direktif, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Pendekatan ini lebih berfokus pada pembelajaran siswa secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga ada pendekatan humanistik, menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan emosional
emosional dan psikologi siswa, guru berfokus pada pengembangan holistik siswa, termasuk aspek kognitif, afektif, dan sosial. Kemudian yang keempat ada pendekatan konstruktivis. Dalam pendekatan ini, guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk membantu pengetahuan mereka sendiri melalui aktivitas yang bermakna dan relevan. Pendekatan ini sering melibatkan pembelajaran berbasis proyek dan penyelesaian masalah. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar, yaitu yang pertama motivasi. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat mempengaruhi seberapa efektif siswa belajar. Guru perlu memahami dan memanfaatkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestik. Guru perlu menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada lingkungan belajar. Lingkungan fisik dan sosial dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Suasana kelas yang positif, dukungan sosial, dan ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting. Kemudian yang keempat ada penilaian dan umpan balik. Penilaian formatif dan sumatif membantu mengukur kemajuan belajar siswa. Umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan pengembangan holistik siswa. Kemudian yang ketiga ada teori pembelajaran. Teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses belajar. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana belajar terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana pengajaran dapat diarahkan untuk memfasilitasi proses belajar yang efektif. Berikut adalah beberapa definisi teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan yang dapat membantu memahami konsep ini lebih lanjut. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar terjadi melalui respons dan stimulus eksternal. Individu belajar melalui penguatan positif atau negatif yang mengarah pada pembentukan perilaku tertentu. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori ini berfokus pada pemahaman, pengolahan informasi, dan konstruksi pengetahuan. Belajar dipandang sebagai proses mental yang melibatkan perhatian, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman dan refleksi. Belajar dipandang sebagai proses konstruksi pengetahuan yang unik untuk setiap individu. Kemudian yang keempat ada teori sosial kognitif. Teori ini menekankan peran penting model sosial dalam belajar. Individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, serta melalui keyakinan diri dan motivasi internal. Kemudian yang kelima ada teori humanistik. Teori ini menekankan pada aspek psikologis dan emosional individu dalam belajar. Belajar dipandang sebagai proses yang berpusat pada individu, di mana kebutuhan psikologis seperti rasa hormat, pengakuan, dan aktualisasi diri harus dipenuhi. Dalam psikologi pendidikan, teori-teori pembelajaran ini digunakan untuk merancang strategi pengajaran yang efektif, memahami perbedaan individual dalam belajar, dan mengoptimalkan lingkungan belajar untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian untuk materi keempat ada perbedaan gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran atau learning styles adalah pendekatan yang digunakan seseorang dalam proses belajar dan menyerap informasi baru. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa setiap orang memiliki preferensi atau kecenderungan tertentu dalam cara belajar yang paling efektif bagi dirinya.
Beberapa gaya pembelajaran utama yang diidentifikasi dalam psikologi antara lain yang pertama, gaya visual. Orang dengan gaya pembelajaran visual cenderung belajar dengan baik melalui materi yang disajikan secara visual seperti grafik, diagram video, atau demonstrasi langsung. Mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi disajikan dalam bentuk gambar, warna, dan ruang. Kemudian yang kedua ada gaya auditori. Orang dengan gaya pembelajaran auditori lebih menyukai informasi yang disampaikan secara lisan seperti melalui ceramah, diskusi, atau rekaman audio. Mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan melalui pendengaran. Kemudian yang ketiga ada gaya kinestik. Orang dengan gaya pembelajaran kinestik cenderung belajar paling baik melalui pengalaman fisik dan praktik langsung. Mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika terlibat secara aktif dalam proses belajar, seperti melakukan eksperimen, proyek, atau simulasi. Kemudian yang keempat ada gaya membaca atau menulis. Orang dengan gaya pembelajaran membaca atau menulis lebih menyukai informasi yang disajikan dalam bentuk teks tertulis, seperti buku, artikel, atau catatan. Mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi dengan cara membaca dan menulis. Selain itu, ada juga kombinasi gaya pembelajaran seperti gaya campuran. Orang dengan gaya pembelajaran campuran cenderung menggunakan kombinasi dari beberapa gaya belajar di atas, tergantung pada jenis informasi yang dipelajari dan konteks pembelajaran. Dengan mengetahui gaya pembelajaran individu dapat membantu dalam merancang strategi belajar yang efektif, baik dalam konteks akademik maupun pelatihan di dunia kerja. Dengan memahami preferensi belajar seseorang, pendidik atau pelatih dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian untuk materi yang kelima ada gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku atau conduct disorder adalah suatu kondisi psikologis di mana seseorang menunjukkan pola perilaku yang berulang dan menetap yang melanggar hak orang lain atau aturan sosial yang sesuai dengan usia. Beberapa karakteristik gangguan perilaku antara lain, yang pertama ada perilaku agresif. Perilaku agresif yaitu terhadap orang lain, binatang, atau harta benda seperti intimidasi, perkelahian, penggunaan senjata, kekejaman fisik, perusakan, pencurian, dan penyerangan. Kemudian yang kedua ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat terhadap aturan seperti membolos dari sekolah, lari dari rumah, dan penggunaan narkoba di usia dini. Kemudian yang ketiga ada ketidakjujuran seperti berbohong, mencuri, dan memanipulasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kewajiban. Kemudian yang terakhir ada perilaku impulsif seperti kurangnya rasa tanggung jawab, seperti sulit merencanakan ke depan dan kesulitan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Kemudian ada beberapa gangguan perilaku. Yang pertama gangguan perilaku eksternalisasi. Gangguan perilaku ini merupakan perilaku yang agresif, merusak atau melanggar aturan. Kemudian yang kedua ada gangguan perilaku internalisasi. Gangguan perilaku ini melibatkan perilaku yang ditunjukkan ke dalam diri sendiri dan seringkali tidak terlihat secara langsung. Contohnya termasuk gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, dan gangguan tidak percaya diri atau percaya diri rendah. Kemudian yang ketiga ada gangguan spektrum autisme. Ini adalah gangguan perkembangan neurologis yang ditandai oleh kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, serta adanya minat atau perilaku yang terbatas dan repetitif. Ada penyebab gangguan perilaku. Yang pertama ada faktor biologis seperti ketidakseimbangan kimia otak seperti neurotransmitter, kemudian kerusakan otak akibat cedera atau penyakit. Kemudian faktor genetik yang mempengaruhi temperamen dan kepribadian. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan seperti trauma masa kecil seperti pelecehan atau penelantaran. Kemudian pola asuh yang tidak tepat seperti agresif atau otoriter. Kemudian pengaruh negatif dari teman sebaya. Kemudian stres dan masalah dalam keluarga. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis seperti masalah emosional seperti depresi atau kecemasan, kemudian rendahnya harga diri dan kontrol diri, kemudian kesulitan dalam memecahkan masalah dan mengatur emosi.
Kemudian ada beberapa penyebab kesalahan belajar. Yang pertama ada faktor internal seperti kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, kemudian gangguan belajar spesifik seperti disleksia atau diskalkulia. Kemudian ada masalah perhatian dan konsentrasi seperti ADHD. Kemudian ada keterampilan belajar yang kurang memadai. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, seperti pengajaran yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian lingkungan belajar yang tidak kondusif seperti kebisingan atau kekurangan sumber belajar. Kemudian dukungan keluarga yang kurang dalam proses belajar. Kemudian tekanan dan beban akademik yang berlebihan. Secara umum, baik gangguan perilaku dan kesalahan belajar membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan profesional kesehatan mental untuk membantu individu mencapai potensi mereka secara optimal. Kemudian untuk materi yang keenam ada perspektif transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran atau transfer of learning adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi yang telah dipelajari dalam suatu situasi ke situasi baru yang serupa. Proses transfer pembelajaran ini penting dalam proses belajar dan mengajar karena kemungkinan siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam konteks yang berbeda. Ada beberapa jenis transfer pembelajaran, yaitu yang pertama ada transfer positif. Transfer positif terjadi ketika pembelajaran sebelumnya membantu pembelajaran selanjutnya. Contohnya, pengetahuan tentang matematika dasar membantu siswa mempelajari konsep-konsep matematika yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada transfer negatif. Transfer negatif terjadi ketika pembelajaran sebelumnya menghambat pembelajaran selanjutnya. Contohnya, kebiasaan menggunakan tangan kanan untuk menulis dapat menghambat pembelajaran menggunakan tangan kiri. Kemudian yang ketiga ada transfer lateral. Transfer ini terjadi ketika kemampuan yang dipelajari dalam satu konteks dapat diterapkan pada konteks setara atau serupa. Contohnya, kemampuan memecahkan masalah dalam pelajaran matematika dapat diterapkan dalam pelajaran fisika. Kemudian yang keempat ada transfer vertikal. Transfer ini terjadi ketika pembelajaran pada suatu tingkat dapat memfasilitasi pembelajaran pada tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, pemahaman konsep aljabar membantu siswa mempelajari kalkulus. Kemudian terdapat beberapa perspektif terkait dengan transfer pembelajaran. Yang pertama ada perspektif klasik atau tradisional perspektif. Transfer terjadi ketika ada kesamaan antara konteks belajar saat ini dan konteks belajar sebelumnya. Kemudian, mentransfer penekanan pada transfer identical elements, keterampilan spesifik dari satu tugas ke tugas yang sama. Contohnya, kemampuan menghitung matematika dasar dapat ditransfer ke konteks menghitung di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada perspektif transfer jauh atau far transfer perspektif, menekankan pada transfer pengetahuan dan keterampilan ke konteks yang jauh berbeda, fokus pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya, seperti kemampuan berpikir logis dan analitis yang dipelajari dalam matematika dapat ditransfer ke konteks membuat keputusan bisnis. Kemudian yang ketiga ada perspektif situasional atau situated perspektif, menekankan pada pentingnya konteks dalam proses transfer pembelajaran. Transfer terjadi ketika pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam konteks yang mirip dengan aslinya. Contohnya, seperti kemampuan memainkan gitar akustik dapat ditransfer ke konteks memainkan gitar elektrik, tetapi tidak dapat ditransfer secara langsung ke konteks bermain drum. Kemudian yang keempat ada perspektif konstruktivis atau konstruktivis perspektif, menekankan pada proses aktif peserta didik dalam membangun pemahaman baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Transfer pembelajaran terjadi ketika peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, peserta didik dapat menghubungkan konsep fotosintesis yang dipelajari di sekolah dengan fenomena pertumbuhan tanaman di lingkungan sekitar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi transfer pembelajaran, yaitu yang pertama ada kesamaan antara situasi belajar dan situasi penerapan. Semakin mirip kedua situasi tersebut, semakin besar kemungkinan terjadinya transfer pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kemampuan berpikir abstrak. Siswa yang mampu berpikir abstrak cenderung lebih mudah mentransfer pembelajaran.
Kemudian yang ketiga ada motivasi dan percaya diri. Siswa yang termotivasi dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi cenderung lebih mampu mentransfer pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pengetahuan awal. Siswa yang memiliki pengetahuan awal yang relevan cenderung lebih mudah mentransfer pembelajaran. Kemudian yang kelima ada strategi pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dapat memfasilitasi transfer pembelajaran. Kemudian ada strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan transfer pembelajaran. Yang pertama, memberikan banyak contoh dan latihan. Memberikan berbagai contoh dan banyak latihan dapat membantu siswa mengidentifikasi pola dan prinsip yang dapat ditransfer. Kemudian yang kedua ada mendorong berpikir abstrak. Memberikan tugas-tugas yang mendorong siswa berpikir abstrak dapat memfasilitasi transfer pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada mengaitkan dengan pengetahuan awal. Membantu siswa mengaitkan materi baru dengan pengetahuan awal, mereka dapat meningkatkan transfer pembelajaran. Kemudian yang keempat, menggunakan konteks yang bermakna. Menggunakan konteks yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa dapat memudahkan transfer pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menekankan prinsip-prinsip umum. Menekankan prinsip-prinsip umum daripada hanya menghafalkan fakta-fakta dapat memfasilitasi transfer pembelajaran. Dengan memahami konsep transfer pembelajaran dan menerapkan strategi-strategi yang efektif, diharapkan proses belajar dan mengajar dapat lebih optimal dan siswa dapat lebih mudah menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam berbagai konteks. Mungkin itu saja hasil presentasi beberapa materi tentang psikologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.